Ilmu, filsafat, dan agama adalah tiga aliran yang memegang seluruh peradaban di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menimbulkan sebuah video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selalu berangkaikan salam, semoga selalu tercurah kepada roh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sesuai dengan pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang relasi ilmu, filsafat, dan agama. Sedikit yang kita ketahui tentang ilmu pengetahuan adalah usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dari penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunia ini. Ilmu pengetahuan tersebut dapat dibagi menjadi dua, atau ada dua yang timbul dari ilmu pengetahuan. Yang pertama ada sains dan yang kedua ada ilmu. Sains adalah suatu serapan dari bahasa Latin yaitu scientia, dan ilmu berasal dari serapan dari bahasa Arab yaitu al-ilmu. Ilmu sekedar pengetahuan, bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi ilmu itu tidak bisa dibilang kalau dia tidak bisa dibuktikan oleh akal manusia dan dibuktikan dengan alat-alat pengetahuan di zaman sekarang, itu bukanlah sebuah ilmu pengetahuan atau sains. Yang kedua ada filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya philosophia. Yang philo artinya adalah cinta dan sophia artinya adalah hikmah. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengatakan bahwa pengertian dari filsafat atau dari bahasa Yunaninya filosofia itu adalah cinta akan hikmah atau cinta akan kebenaran. Al-Farabi adalah salah seorang tokoh filsafat atau filsuf muslim. Ia mengatakan bahwa filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Jadi menurut Al-Farabi ini, filsafat itu adalah sebuah cara untuk mengetahui yang maujud atau mengetahui Tuhan atau pencipta dunia ini. Jadi filsafat itu adalah sebuah metode yang dia gunakan untuk mencari yang maujud dan meneliti yang maujud tersebut. Sedangkan menurut Plato, filsafat itu tidak lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi menurut Plato ini, filsafat itu adalah metode yang dilakukan atau meneliti yang sudah ada dan mengembangkan yang sudah ada tersebut. Yang ketiga ada relasi agama. Agama adalah suatu sistem credo. Credo di sini bisa diartikan sebagai tata keimanan atau tata keyakinan. Jadi pada dasarnya agama ini adalah hal yang mengatur tata keimanan dan tata keyakinan manusia pada hal yang mutlak di luar manusia. Ada juga yang mengatakan agama itu adalah suatu sistem norma atau tata akidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam, dan manusia dari yang selain alam dunia nyata, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan kepada yang mutlak tersebut atau kepada Tuhan yang Maha menciptakan seluruhnya. Yang ketiga, suatu sistem ritus, tata peribadatan manusia kepada yang dianggap mutlak itu. Jadi agama di sini bisa dikatakan adalah suatu peraturan yang mengatur tata peribadatan kita kepada yang maha mutlak atau yang maha menciptakan tersebut. Agama itu bisa dikatakan atau bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu agama samawi, dan yang kedua ada agama ardi. Agama samawi adalah agama yang langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada agama ardi
adalah agama yang berdasarkan kepercayaan atau kebudayaan manusia yang ada di muka bumi. Pembahasan selanjutnya, hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Hubungan filsafat dan ilmu ini secara tidak langsung dapat kita ketahui adalah ketiga-tiganya ini adalah suatu metode atau dasar yang bertujuan ke suatu tempat. Jadi ketiga ini adalah jalan menuju suatu tempat. Jadi persamaan dari ketiga ini adalah tujuannya. Jadi tujuan dari ketiga aliran ini atau metode ini adalah kebenaran. Jadi ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran dengan jalannya sendiri, filsafat mencari kebenaran dengan jalannya sendiri, dan agama mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Selanjutnya perbedaan. Sesuai yang dijelaskan pada persamaan tadi, perbedaan dari ketiga ini adalah jalannya. Jadi ilmu itu mencari kebenaran dengan jalan hal yang nyata atau dapat dibuktikan dengan penglihatan secara nyata, atau bisa dibuktikan dengan bisanya disentuh oleh pancara indera, atau dengan metode fisika dan sains lainnya. Dan filsafat ini lebih mengandalkan logika dalam mencari suatu kebenaran. Jadi walaupun dia tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tetapi bisa dibuktikan dengan logika, maka itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan agama ini lebih mencari kebenaran melalui sebuah keyakinan atau wahyu. Jadi agama ini walaupun tidak bisa dibuktikan dengan logika manusia, walaupun tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau sains, tetapi kalau mereka meyakini misalnya dari kitab suci atau dari agama Islam Al-Quran, apabila Al-Quran itu sudah menyebutkan tetapi itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, seperti halnya siksa kubur yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, itu tidak bisa dibuktikan dengan keyakinan, tidak juga bisa dinalar oleh logika, tetapi apabila sudah tercantum di dalam Al-Quran, maka itu agama sudah meyakini sebuah hal kebenaran. Ilmu, jadi dari ketiga relasi atau metode mencari kebenaran ini, sesungguhnya ketiga hal ini adalah benar. Tidak ada yang mendahului dari satu sama lain, tetapi penganut-penganutnya lah yang mendahulukan. Mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.